sekarang kita akan sama-sama mencoba mengetahui mengenai pemberian dana hibah. Ini ada, dari perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM, ini kepada Bapak Yuliaman. Halo Pak Yuliaman, sudah hadir kembali Pak? Halo Bu Rarissa, Ya, hadir Pak Bu? Yuliaman ini hadir Ya, ya. Ini hadir. Pak Yuliaman selaku analis kebijakan muda, asisten deputi bidang pembiayaan wirausaha Kementerian Koperasi dan UKM. Ini nih Pak, dari tadi sudah banyak teman-teman yang Betul. minta informasi. Kalau Ya, begitu silakan Pak Yuliaman berkenan untuk memberikan arahan. oke. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Rarissa. Terima kasih kepada Kominfo dan juga eh, Pak Yuda dan perwakilan dari Grab, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yuliaman dari Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta. Kami dalam hal ini coba akan memberikan atau memberitahukan program Kementerian Koperasi dan UKM berupa bantuan dana hibah bagi wirausaha. Untuk itu, mohon screen screen-nya Mbak Raisa untuk paparannya. Baik, terima kasih. Program kami ini program bantuan dana wirausaha tahun 2021. Lanjut, Mbak. Oke. Ini sekedar informasi aja, artinya di sini Kementerian Koperasi itu dengan populasinya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, sampai dengan usaha besar, artinya dari lihat ekspornya itu, usaha mikro itu jumlah usahanya besar, namun kecil untuk partisipasi dalam pemberian penyumbangannya, sekitar 1,22%. Begitu juga dengan kontribusi UMKM dalam perekonomian itu yang terlihat kecil adalah ekspor non-migas. Artinya di sini kita bisa melihat UMKM adalah besar jumlahnya namun kecil dalam kontribusinya terhadap perekonomian. Ini kita lihat itu populasi koperasi sebagai informasi aja. Sekarang saat ini sudah 126.343, ada yang KSP, dan non KSP. Lanjut, Mbak. 7 agenda prioritas di sini sesuai dengan program pemerintah, yaitu mempunyai 7 agenda prioritas. Yang pertama itu adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Yang kelima, memperkuat infrastruktur, mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam, pembangunan lingkungan, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Yang ketujuh, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Untuk ini kami dalam prioritas yang pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Artinya bagi para wirausaha diharapkan nanti dapat bertahan maupun dalam menghadapi pandemi ini maupun meningkatkan usahanya. Kira-kira seperti itu. Lanjut, Mbak. Strategi pencapaian program pemerintah dalam hal ini yaitu pertumbuhan ketahanan ekonomi, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Satu, yaitu meningkatkan rasio kewirausahaan nasional yang diproyeksikan dari 3,47 menjadi 4% pada tahun 2024. Fasilitasi program dana bantuan bagi wirausaha pada tahun 2021 ini kami proyeksikan, kami berikan sebanyak 1.300 wirausaha. Sinergi program Kementerian dan UKM dengan Dinas Pembinaan Koperasi dan UKM, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Artinya peningkatan dari 3,7 menjadi 4% di tahun 2024 ini adalah usaha kita bersama para UMKM untuk meningkatkan
agar peningkatan wirausaha itu dapat meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tapi nanti kita lihat kembali proyeksi seperti itu apakah mampu atau tidak, karena dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Lanjut, Mbak Reza. Dasar pertimbangannya yaitu program bantuan dana wirausaha itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 PMK 05/2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 PMK Nomor 5/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian atau lembaga. Berikutnya Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 /Per MTTK UMKM /12 Romawi 2016 tentang pedoman penyelenggaraan bantuan pemerintah pada kementerian koperasi menengah. Nah, ini yang lebih penting Bapak Ibu, artinya dari hal tersebut kami coba memberikan bantuan wirausaha yang kita tuangkan dalam petunjuk pelaksanaan program bantuan dana wirausaha tahun 2021 ini pada Deputi Bidang Kewirausahaan, yaitu dengan adanya petunjuk pelaksanaan nomor 09 tahun 2021 yang Bapak Ibu nanti dapat unduh melalui website Kementerian Koperasi dan UKM .go.id. Nanti Bapak Ibu nanti bisa melihat pada data dan informasi, terus ke dalam produk hukumnya nanti terdapat cuklak bantuan nomor 09 tahun 2006, di mana di dalamnya itu apa saja yang menjadi persyaratan bantuan wirausaha, Bapak Ibu nanti pahami, Bapak dan Ibu nanti kenali, supaya nanti di dalam pengajuan, artinya persyaratan-persyaratan yang Bapak Ibu ajukan nanti tidak mengalami kendala atau tidak kurangnya persyaratan sebagai persyaratan wajib dalam pengajuan modal bantuan wirausaha. Lanjut, Mbak Reza. Beberapa pengertian dalam program bantuan wirausaha kami jelaskan sedikit, yaitu program bantuan dana wirausaha adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok, masyarakat atau klaster, lembaga pemerintah, non-pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh pengguna anggaran. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa wirausaha dan menjalankan kewirausahaan. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Penerima program bantuan wirausaha adalah wirausaha yang memiliki ide bisnis dan memiliki rintisan usaha serta berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan adalah kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah atau lembaga pendidikan, dan pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan di pusat dan daerah. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat memenuhi hambatan, kesulitan untuk berproses secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, harta benda, dan psikologis. Nah, kewirausahaan ini kalau Bapak Ibu tadi melihat dari paparan Pak Yuda, artinya sebagai wirausaha yang mapan dan mampu berinovasi dan inovatif, artinya itu, dan juga sebagai contoh sukses, Bapak Ibu bisa melihat kepada Pak Yuda, ya kan? Dan Bapak Ibu sudah bisa lihat tadi dan pahami, artinya Pak Yuda adalah sebagai seorang wirausaha murni yang melakukan usahanya dari nol sehingga bisa menjadi besar seperti ini. Mungkin punya kiat-kiat tersendiri tadi Pak Yuda sudah berikan, artinya bisa Bapak Ibu jadikan suatu masukan supaya nanti Bapak Ibu bisa menjadi Pak Yuda berikutnya ataupun bisa melebihi dari Pak Yuda. Walaupun nanti di masa pandemi seperti ini ya kita lihat
inovatif apa, inovasi apa seperti yang Pak Yuda tadi utarakan, artinya tidak terbatas semuanya itu. Kalau inovatif dan kreatif tidak terbatas pada sesuatu hal yang sudah ada, artinya bisa dikembangkan. Kira-kira itulah contoh kasus dari Pak Yuda, salah satunya ya Pak. Nah, tujuannya itu meningkatkan selanjutnya Mbak. Tujuan dari program ini yaitu meningkatkan rasio kewirausahaan nasional menjadi 4% tadi, sesuai dengan target yang diharapkan dengan meningkatkan wirausaha yang kreatif, inovatif, yang memiliki produktivitas usaha yang tangguh dan mandiri dalam menghasilkan produk atau barang dan jasa yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah serta mampu menyerap tenaga kerja. Gitu. Lengkap ini kayaknya Pak Yuda sudah punya semua ini. Lanjut, Mbak. Manfaatnya yaitu memberikan modal usaha bagi wirausaha yang memiliki rintisan usaha dan ide pengembangan bisnis usaha. Yang berikutnya adalah memberikan kesempatan wirausaha untuk meningkatkan produktivitas usahanya agar naik kelas. Yang berikutnya adalah membantu pemerintah untuk menyalurkan dana bagi wirausaha produktif, kreatif, dan inovatif sehingga memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Artinya, bantuan-bantuan yang kita berikan, kami harapkan artinya kepada wirausaha yang mempunyai kreativitas, inovatif, dan juga produktif dalam menjalankan usahanya. Itu tentunya supaya nanti pencapaian wirausaha dengan prioritas kami yang sejalan prioritas yang ke-1 dari tujuan pemerintah kami dapat tercapai, kira-kira seperti itu. Lanjut. Ini cukup diketahui saja sebaran dari kami, dari Kementerian Koperasi sejak tahun 2011 sampai dengan 2020 sudah mencapai 23.761 bagi wirausaha. Di sini sudah ada di seluruh kabupaten provinsi. Ini informasi saja kepada Bapak Ibu. Selanjutnya, Mbak Reza. Nah, ini juga target dari bantuan kami, artinya ya naik turun sesuai dengan kemampuan pemerintah dalam pengalokasian dananya. Ya, walaupun di dalam masa pandemi COVID-19 ini, artinya kami masih mampu juga untuk menyalurkan di tahun 2021 ini sebanyak 1.300 wirausaha yang tahun lalu hanya 776 wirausaha. Lanjut, Pak. Targetnya yaitu adalah 1.300 wirausaha dengan bantuan maksimal 7 juta. Maksimal 7 juta. 1, daerah pasca bencana. 2, daerah tertinggal, perbatasan, atau terdepan dan terluar. 3, kawasan pariwisata atau super prioritas pariwisata. Yang keempat adalah penyandang disabilitas. Artinya semuanya ini adalah bagian dari target-target kami dalam penyampaian dana wirausaha tersebut. Lanjut, Mbak. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, artinya kami mempunyai timeline untuk bantuan wirausaha kami di tahun 2021, yaitu di bulan Mei itu penetapan penunjuk pelaksanaan sudah kita lakukan, penetapan tim pelaksana, sosialisasi sudah kita lakukan, baik provinsi maupun kabupaten kota sudah kita informasikan, dan artinya ini sudah diketahui oleh dinas provinsi, dinas koperasi kabupaten kota maupun provinsi, dan mudah-mudahan juga kepada Bapak Ibu juga sudah terinformasikan, mudah-mudahan seperti itu. Yaitu Juni itu penetapan tim seleksi atau penilai sudah kami lakukan juga. Kami juga sudah melakukan input data dan verifikasi. Nah, batas akhir adalah kemarin 30 Juni 2021. Namun di dalam batas akhir ini kami akan mencoba kembali membuka selanjutnya, tahap selanjutnya, artinya kemungkinan itu akan kami lakukan. Yang terpenting Bapak Ibu mempersiapkan persyaratan yang diinginkan atau yang diberikan oleh kami sesuai dengan penunjuk pelaksanaan tersebut.
Di bulan Juli itu kita juga sudah melakukan verifikasi, input data, seleksi, penerimaan, pencairan program. Nah, pencairan program ini kami masih mencoba untuk melihat apakah ini mungkin dilakukan untuk di bulan Juli atau tidak, karena kan pembatasan PPKM ini artinya kami memverifikasi proposal-proposal yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu sekalian atau teman-teman UKM itu, karena terkendala PPKM di awal Juli sampai dengan pertengahan dan sampai dengan nanti mungkin akhir Juli PPKM itu dilakukan, artinya proposal ini mungkin mengalami hambatan untuk kami verifikasi karena kan kami tidak untuk bekerja melalui di kantor lah secara langsung. Namun kita usahakan artinya proposal tersebut artinya mungkin bisa kami dapatkan istilahnya untuk kami berikan verifikasi di dalam kami pelaksanaan WFA ini masing-masing sebagai tim verifikasi. Di Agustus yaitu sama akan kita coba lakukan semaksimal mungkin, dan September akhirnya kami batas akhir waktunya untuk pencairan maupun nanti penyampaian dana tersebut kepada Bapak Ibu. Lanjut Mbak. Oke. Nah, peserta program yaitu warga negara Indonesia, terus mempunyai individu yang memiliki ide bisnis dan rintisan usaha yang diprioritaskan, usaha di bidang produksi yang berpotensi untuk dikembangkan. Jenis usaha antara lain kuliner, seperti yang sekarang Bapak Ibu tekuni adalah usaha kuliner. Lainnya juga pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, kerajinan, perdagangan, dan jasa, dan usaha inovatif lainnya. Belum pernah menerima program bantuan dana bagi wirausaha atau program dana wirausaha pemula dalam kurun waktu 2 tahun ke belakang dari Kementerian Koperasi dan UKM, dan dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Bapak Ibu sekalian. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, ASN, anggota TNI, Polri, BUMN, dan BUMD. Lanjut Mbak Reza. Nah, yang terpenting Bapak Ibu ketahui artinya bagi wirausaha, artinya persyaratan program yaitu satu, harus membuat proposal atau rencana usaha yang Bapak Ibu tuangkan bagaimana nanti apakah bantuan ini Bapak Ibu peruntukan untuk penambahan modal usaha ataukah penambahan modal kerja. Yang selanjutnya itu rintisan usahanya harus produktif. Yang selanjutnya adalah mempunyai rekening bank yang masih aktif, artinya masih aktif itu masih mempunyai saldo minimal yang terdapat di bank. Nah, pendidikan minimal SLTP dan usia maksimal bagi pengusul wirausaha yaitu 45 tahun. Surat rekomendasi Dinas Kabupaten Kota dan surat pengantar Dinas Provinsi. Ini Bapak Ibu harus koordinasi dengan Dinas Koperasi setempat, yaitu Dinas Koperasi Kabupaten Kota yang nantinya melakukan verifikasi terhadap proposal dan kelengkapan dan usaha yang Bapak Ibu sekalian lakukan. Nanti diakomodir oleh Kabupaten Kota, nanti dimohonkan secara kolektif kepada Dinas Provinsi untuk mendapatkan dukungan atas proposal yang Bapak Ibu ajukan. Yang selanjutnya nanti akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Yang selanjutnya yaitu mempunyai nomor induk berusaha atau NIP atau surat keterangan domisili. Yang pasti mempunyai kartu tanda penduduk, NPWP, dan sertifikat pelatihan. Nah, sertifikat pelatihan Bapak Ibu artinya harus mempunyai apakah itu sertifikat pelatihan kewirausahaan atau secara khusus Bapak Ibu mempunyai sertifikat pelatihan, artinya itu menjadi suatu lampiran kelengkapan yang dapat mendukung proposal bantuan ini terhadap
proposal bantuan yang Bapak Ibu usulkan nantinya. Nah, ini semua nanti dilengkapi, ini semua nanti tertuang ada di dalam peraturan penyepasan kami nomor 09 yang dapat diunduh tadi di website kami. Kalau ingin mengajukan, istilahnya nanti pelajari pelaksanaannya, persyaratannya, koordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota, yang nanti Dinas Kabupaten Kota akan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dan lalu ke Kementerian. Oke, lanjut. Nah, ini adalah skema bantuan wirausaha. Dari wirausaha, Bapak Ibu nanti mengajukan kepada Dinas Kabupaten Kota. Nah, Dinas Kabupaten Kota itu nanti akan melakukan verifikasi proposal. Apakah layak persyaratan diberikan rekomendasi, ataukah rekomendasi bisa secara rekomendasi nanti akan dilakukan secara kolektif. Nah, nanti dalam Dinas Kabupaten Kota melakukan tinjauan terhadap proposal yang Bapak Ibu berikan atau kirimkan sesuai dengan persyaratan yang telah diajukan tadi. Selanjutnya nanti Dinas Kabupaten Kota akan mengirimkan kepada Dinas Provinsi untuk memohon surat rekomendasi. Lanjutnya akan diberikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, Kementerian Koperasi dan UKM itu menerima proposal Bapak Ibu lengkap, dilakukan pencatatan, dari hasil seleksi dan penilaian, penetapan penerima bantuan apabila tidak layak diberlakukan kepada Dinas Kabupaten Kota. Nah, dari proposal yang Bapak Ibu kirimkan nanti, kami akan kirimkan kembali kepada tim seleksi dan penilai. Nah, tim seleksi dan penilai ini siapa yang warna kuning ini Bapak Ibu? Artinya pihak ketiga atau independen yang akan melakukan penilaian terhadap proposal yang Bapak Ibu kirimkan, baik persyaratannya maupun isi proposalnya, bagaimana Bapak Ibu mengajukan isi proposal, kelayakannya seperti apa, nanti tim penilai atau tim seleksi inilah yang akan melakukan penilaian terhadap proposal yang Bapak Ibu kirimkan. Nanti apakah bantuan tersebut akan diberikan sesuai dengan maksimal yang diperuntukkan sebesar 7 juta rupiah, ataukah dengan melihat Bapak Ibu proposalnya tersebut, artinya mempunyai pertimbangan tersendiri untuk penilaian pemberian nilai usaha yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nanti setelah dilakukan oleh tim seleksi atau pihak ketiga, nanti akan kami SK-kan pada deputi kami dan juga SK pejabat buat komitmen untuk dilakukan pencairan yang selanjutnya nanti setelah kelengkap itu semua SK, akan kami lakukan administrasi pencairan yang insya Allah kalau Bapak Ibu termasuk penerima bantuan nanti akan diterima langsung kepada rekening Bapak Ibu sekalian langsung. Itu skema tadi yang Bapak Ibu nanti bisa lihat dan pelajari proses-prosesnya. Yang penting intinya koordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Kota. Lanjut, Mbak. Nah, ini mekanismenya, ya mekanismenya ini hampir sama, artinya dari tahap pengusulan, penetapan, pencairan, monitoring dan evaluasi. Tentunya kami juga berharap dari Dinas juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan bantuan yang telah kita salurkan ini. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, wirausaha monitoring seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu wirausaha itu harus melaporkan pemanfaatan dana paling lambat 3 bulan setelah uang diterima kepada SKPD Kabupaten Kota atau Provinsi dengan tembusan Deputi Bidang Kewirausahaan. Yang kedua itu SKPD Kabupaten Kota melaporkan pemantauan pembinaan wirausaha yang mendapatkan program setiap semester selama 2 tahun kepada SKPD Provinsi dengan tembusan Deputi. Yang ketiga adalah SKPD Provinsi melaporkan perkembangan program bantuan dana wirausaha selama 2 tahun kepada Deputi. Nah, dari pelaporan-pelaporan ini artinya Deputi akan melakukan penyampaian kepada Menteri dan juga nanti apakah proyeksi-proyeksi itu yang
Jadi kewirausahaan itu akan tercapai target atau tidak. Artinya dari laporan Bapak Ibu kami harapkan nantinya dapat diberikan kepada kami setelah mendapatkan bantuan. Lanjut. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu para UKM atau wirausaha, penyampaian bantuan hibah dari Kementerian Koperasi dan UKM mudah-mudahan dapat menjadi solusi bagi Bapak Ibu dalam pemberian usahanya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Mbak Reza. Mbak Risa ya. Baik.